para lansia diundang hadir dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Natal pada hari Senin 25 Desember pukul 6:30 pagi di Gereja Santo Antonius Kota Baru. Anak-anak diundang untuk merayakan Ekaristi Natal Anak pada hari Senin 25 Desember pukul 9 pagi di Gereja Santo Antonius Kota Baru. Teman-teman remaja juga diundang untuk merayakan Ekaristi Natal Remaja pada hari Senin 25 Desember pukul 5 sore di Gereja Santo Antonius Kota Baru. Ekaristi umat berkebutuhan khusus bersama Monsinyur Robertus Rubiatmoko dilaksanakan pada hari Minggu 14 Januari 2024 pukul 9 pagi. Informasi dan pendaftaran hubungi Sekretariat Gereja. Kami juga menghimbau kepada umat umum untuk mengikuti Ekaristi pada pilihan jam lainnya. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial gereja, website gereja, dan papan pengumuman gereja. Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Malam Natal 24 Desember 2023 dengan tema Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, dipimpin oleh Romo Nikolaus Devianto Fajar Trinugroho SC dan dimeriahkan oleh kelompok KOR dari Gita Sangti. Sekarang dalam suasana hening, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi ini. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya,
Sesudah umat telah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Hadirlah di hati kami, menjadi kekuatan ketika kami tak berdaya. Hadirlah di tengah keluarga kami, seperti hadirmu di tengah kebersamaan Santo Yosef dan Bunda Maria. Terangilah langkah kami, agar kami mampu menjadi saksi-Mu dalam pelayanan dan setiap karya. Engkaulah Tuhan Sang Cahaya sejati, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, suster, bapak, ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus berkah dalam. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik, Luar sehat, biasa. luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita memberikan salam satu kepada yang lain. Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, inilah saat yang kita nantikan. Inilah waktu yang kita nantikan ketika kita kurang lebih 3-4 minggu ini mempersiapkan jalan sebagaimana Yohanes, supaya Dia yang lebih besar datang kepada kita. Tema perayaan Ekaristi malam Natal hari ini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tentunya kita sebagaimana Yesus yang akan lahir menjadi terang bagi banyak bangsa, bagi banyak orang yang ada di sekitar. Dan juga ini menjadi bagian
dalam terang kita yang hadir pada hari ini, pada saat ini, di tempat ini. Maka sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi sore hari ini, marilah kita siapkan hati kita. Dalam kegelapan dosa kita, Yesus datang membawa terang pengampunan. Marilah kita nyatakan tobat di hadapannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kami yang merindukan Engkau, Sang Juru Selamat terjanji. Biarlah cahayamu menerangi hati kami, agar tiada lagi kegelapan yang tersembunyi. Di hadapan palungan-Mu yang suci, kami berhimpun memohon rahmat pengampunan ilahi. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah. Kristus kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Kami memuji meluhurkan Dikau, kami kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang maha besar. Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang maha kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami.
Kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Putra-Mu hadir bagi manusia yang telah lama berjalan dalam kekelaman. Semoga kami mampu melihat terang Kristus dalam setiap peristiwa kehidupan dan terbuka pada panggilannya untuk menjadi pewarta keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kabar gembira ku bawa kepadamu. Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria.
Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Di padang sunyi lagu pujian bergemalah di angkasa warta keselamatan. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang Natal, maka setiap dari kita memiliki Natal atau makna Natal yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bagi sebagian orang, Natal berarti berkumpul bersama dengan keluarga. Natal bagi yang lain mungkin juga perjumpaan, reuni dengan teman-teman sekolah ataupun ketika dia aktif di dalam suatu lembaga gereja misalnya. Atau juga misalnya bagi yang lain, Natal itu ya bertugas, karena dulu aktif gitu ya. Kalau tidak bertugas rasanya kok tidak terasa Natal. Ada begitu banyak makna Natal yang setiap dari kita hidupi, setiap dari kita maknai, dan saya percaya bahwa itu bermakna bagi kita semua. Tetapi marilah kita melihat apa makna Natal, kelahiran Tuhan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan menurut Lukas. Ada 3 hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, peristiwa Natal adalah peristiwa kasih Allah. Artinya apa? Bahwa dengan adanya kedosaan manusia,
maka relasi antara Allah dengan manusia itu menjadi berjarak. Manusia dengan Allah menjadi tidak dekat lagi, renggang. Maka disinilah Allah menyadari akan hal itu. Dan Allah tidak ingin setiap dari kita, setiap dari manusia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Ada begitu banyak para nabi, utusan Allah yang diutus supaya jarak itu semakin dekat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Para utusan itu justru dibenci, bahkan juga dibunuh, dan akhirnya relasi dengan Allah semakin berjarak. Peristiwa Natal adalah Allah ingin membangun kembali, menjalin kembali relasi dengan manusia dengan hadirnya pribadinya atau anaknya menjadi manusia, sehingga peristiwa keselamatan itu tersampaikan, supaya bahasa-bahasa keselamatan yang digunakan Allah juga sampai kepada manusia melalui manusia itu sendiri. Maka hadirlah Yesus dalam bayi mungil yang dilahirkan, supaya relasi itu tidak berjarak lagi. Ada sebuah jembatan antara Allah dan manusia. Allah memiliki rencana yang besar, dan ketika Allah memiliki rencana itu, maka rencana itu harus terjadi supaya setiap dari kita selamat. Walaupun ada begitu banyak halangan, Maria yang jauh-jauh datang ke Bethlehem dengan usia kandungan yang tua, artinya sudah siap melahirkan. Tidak ada tempat untuk melahirkan, tidak ada rumah untuk berteduh, tempat tidur yang layak dan segala macamnya. Rencana Allah harus tetap berjalan, walaupun situasi-situasi di sekitarnya tidak memadai, tidak mendukung sepenuhnya bahwa kelahiran Sang Putra harus segera saat itu. Walaupun tempat penginapan penuh, tempat tidur yang ada ya mungkin kandang, palungan, dan segala macamnya. Itulah menjadi tempat bagi Allah untuk menyatakan kebesarannya, bahwa kasih Allah kepada manusia harus segera untuk dilaksanakan, karena ini menyangkut keselamatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dalam Injil Lukas tadi, maka ada beberapa catatan sejarah yang menarik. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, ya. Lalu juga perintah itu semakin direalisasikan sewaktu Kirenius yang menjadi gubernur di Syria. Maka kalau melihat dalam konteks Injil Lukas, kisah kelahiran Yesus itu sangat kontekstual zaman itu, yaitu ada dalam sebuah pemerintahan, ada dalam sebuah kekuasaan, ada sebuah gubernatio pada waktu itu yang jelas. Maka ada sebuah pemerintahan, ada sebuah atasan kekaisaran yang jelas. Nah, itu sangat kontras pada ayat-ayat berikutnya, di mana dikatakan bahwa Yesus lahir dalam situasi yang sederhana. Ia tidak mengenakan apa-apa, bahkan hanya menggunakan kain lampin untuk menutupi tubuh Yesus yang kecil dan mungil itu. Ada dalam sebuah kesederhanaan, maka ada sebuah kontras yang berbeda. Yang ini juga nantinya akan dialami dalam karya-karya Yesus. Gambaran tentang Mesias, tentang penyelamat,
selalu digambarkan sebagai tokoh-tokoh atau figur-figur yang besar. Yesus sebagai raja, itu juga digambarkan Yesus yang membawa pasukan berkuda, prajurit yang gagah berani dan siap bertempur. Tetapi Injil hari ini justru sebaliknya, menggambarkan Yesus yang kontras, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang tidak berdaya, Yesus yang sederhana. Allah yang begitu besar hadir dalam pribadi Yesus, manusia yang penuh kerapuhan. Kita manusia penuh kerapuhan. Maka sangat kontras. Maka kehadiran Yesus, kelahiran Yesus adalah sebuah gambaran baru, makna baru, bahwa Dia adalah Raja yang tidak membawa kekuasaan, yang tidak membawa pasukan, yang tidak membawa peperangan, tetapi sebaliknya membawa kedamaian. Dan yang ketiga yang menarik bagi saya adalah gembala-gembala yang tinggal di padang sekitar daerah itu. Ditampakilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan ia mengatakan bahwa akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, akan ada sebuah kelahiran yang akan membawa kemuliaan. Maka kelahiran Yesus itu tidak tersembunyi, tetapi diwartakan oleh para malaikat, dihadirkan nantinya oleh para gembala-gembala yang ada di sana. Maka kelahiran Yesus ini membawa kegembiraan, membawa perutusan, membawa kesaksian bagi para gembala-gembala yang menerima kabar dari malaikat. Maka kelahiran ini perutusan, ada unsur perutusan bagi para gembala. Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu makna Natal yang kita hayati masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa itu tidak jauh dengan apa yang Lukas ingin hadirkan kepada kita. Makna Natal itu adalah pewartaan akan kasih Allah yang maha besar, yang ingin membuat jarak antara Allah dan manusia semakin dekat. Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Yang kedua, makna dalam Natal menurut Injil Lukas adalah seorang Mesias, seorang nabi penyelamat yang membawa kedamaian, bukan membawa peperangan, bukan membawa pasukan untuk berperang, tetapi yang hadir dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan yang memuncak, dan menawarkan kedamaian itu sendiri. Dan yang ketiga, makna Natal adalah mewartakan, pewartaan, perutusan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk juga mewartakan kelahiran itu kepada semakin banyak orang, mewartakan pengharapan, mewartakan kebaikan, mewartakan bahwa Allah itu baik, Maha Pengasih kepada setiap orang. Inilah makna Natal bagi Lukas untuk kita semua. Tentu dalam situasi saat ini, situasi politik, situasi ekologis dan segala macamnya, dunia tempat kita tinggal, Jogja tempat kita juga berada, bukan lagi situasi yang nyaman. Kalau kita melihat banyak sampah-sampah yang berserakan karena sedang memang krisis sampah. Tahun 2024 nanti menjadi tahun politik, tahun demokrasi bagi kita semua. Belum lagi musim kemarau yang panjang.
Ya, sudah seminggu lebih tidak ada hujan, panas cerah dan cukup panas hari ini. Ada begitu banyak hal keprihatinan di sekitar kita. Maka makna Natal bagi kita adalah bagaimana Natal ini membawa terang di tempat yang gelap, di tempat di mana kita merasul, kita tinggal dan kita berada. Dan terang itu ada di setiap hati kita. Maka semoga makna Natal ini menjadi makna yang penuh membawa kasih dan kedamaian bagi kita semua. Dan marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberikan kehendak untuk juga ambil bagian dalam mewartakan kasih Allah. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui kelahiran Yesus, Allah menjawab kerinduan kita. Marilah datang kepadanya dan berdoa. Ya Bapa, semoga gerejamu mampu mendorong gerakan rekonsiliasi, perdamaian dan belas kasih di dalam dunia, agar sukacita kerajaanmu terwujud di bumi, sebagai rumah bersama seluruh ciptaan. Kami mohon. Terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semakin peka terhadap tanda-tanda alam yang menjadi wujud kehadiran-Mu, seraya terus mengupayakan keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Kami mohon. Terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami berani mendekat dan memberikan diri kepada mereka yang lemah dan terabaikan, seperti Yesus yang mau hadir di kandang bersama kawanan domba. Kami mohon. Terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga setiap anggota keluarga Kristiani dapat berdialog dari hati dan saling mendukung di dalam setiap pergulatan, bersukacita dalam kesederhanaan dan ketenangan pikiran, seperti teladan Santo Yosef dan Bunda Maria. Kami mohon. Terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Marilah kita juga mendoakan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, mereka yang sedang disingkirkan dalam masyarakat, mengalami kekecewaan, ketidakadilan, hilang harapan, putus asa. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menguatkan mereka. Semoga dalam setiap perjalanan hidup mereka atau masa-masa yang sedang mereka lalui ini, mereka dapat melaluinya dengan sukacita, dan kuatkanlah mereka, serta jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk mereka. Kami mohon, terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi intensi dan doa kita masing-masing. Kami mohon, terangilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan.
Ya Bapa, dengarkanlah segala harapan yang kami ungkapkan melalui perantaran Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Pohon tak berduri, pohon Yesus namanya, bagai sabda Nabi, kekal indah murni di tengah malam sunyi, malaikat memuji. Pohon mawar yang murni, oh Ibu Maria, ramalan para nabi, perawan berputera, jadi ibu Tuhan, kaki menginjak setan sampai akhir zaman. Kami turut bahagia, oh Bunda Maria, minta pada Putranda, kami mohon setia dalam lembah dunia penuh tangisan tawa, kami mohon doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita atas umat Allah yang kudus. Ya Allah, Putramu yang mulia terbaring di dalam palungan sebagai lambang pemberian diri, menjadi santapan kudus bagi domba-dombanya. Terimalah upaya dan niat kami untuk turut memberikan diri bagi sesama, agar kami pantas ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami mohon, sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, ya surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Dikau, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau, terpujilah Dikau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah kami, anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tidak pantas Tuhan pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
kabar bersiarlah, telah lahir Putera Allah. Di kandang yang hina sangat bersahaja, Yesus Kristus lahir ke dunia. Marilah semua datang kepadanya, membawa persembahan kita. Bersama gembala serta malaikatnya, memuji bayi yang mulia. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bergegap gempita, bernada gembira, menyambut kabar sukacita. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bersoraklah dunia dengan riang-riang, menyambut Yesus Putra Bapa. Yang indah kabar bersiarlah, telah lahir Putera Allah. Di kandang yang hina sangat bersahaja, Yesus Kristus lahir ke dunia. Marilah semua datang kepadanya, membawa persembahan kita. Bersama gembala serta malaikatnya, memuji bayi yang mulia. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bergegap gempita, bermada gembira, menyambut kabar sukacita. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bersoraklah dunia dengan riang-riang, menyambut Yesus Putra Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kedatangan Putra-Mu di malam kudus ini. Semoga terangnya meneguhkan kami menjadi saksi kemuliaan Allah dan pewarta damai bagi seluruh ciptaan, hingga kelak kami disatukan dalam terang abadi bersama Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas liturgi, kepada lektor, Miss Dinar, kur organis. Kur ini walaupun 4 orang tapi suaranya menggelegar ini. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Among umat, para suster yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan Ekaristi Natal pada malam hari ini dengan meriah, saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu yang juga ikut terlibat di dalam perayaan Ekaristi sore malam hari ini. Saya mewakili Romo Paroki, Romo Makarius Marsono Probo SY, dan juga komunitas Pasuran Gereja Santo Antonius Kota Baru mengucapkan selamat Natal 2023. Semoga damai Natal selalu ada bersama kita semua. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gerejanya yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian pada Ekaristi malam Natal sore malam hari ini telah selesai. Malah kita pergi, kita diutus mewartakan damai dan kasih Allah. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai dunia, gembiralah, menyambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
sama-sama bersyukur. Hei dunia, elukanlah rajamu penebus. Hei bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Alam pada alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Selamat Natal Bu. Selamat Natal baru. Maafkan kami sama-sama.